Halo, selamat malam. Jadi, untuk kali ini saya mau demoin alur SIM RS Kelola ya. Itu dari pendaftaran sampai ke rawat jalan. Nah, lebih tepatnya di rawat jalan itu dia nanti ada action untuk mengisi file assessment-nya. Nah, langsung aja. Jadi pertama-tama di beberapa menu ini untuk saat ini ada menu TPP, terus rawat inap, rawat jalan, sama farmasi. Nah, untuk keperluan demo ini mungkin cuma dua ini aja ya yang kita tunjukkan gitu. Masuk ke modul TPP, nanti di awal dia bakal ada semacam dashboard ya, dia bakal menghitung berapa pasien baru hari ini, terus antrian pasien untuk hari ini itu ada berapa gitu. Nah, sebagai contoh ini saya udah tambahin beberapa dua data ini untuk keperluan demo, itu nanti dia bakal muncul di sini. Nah, lanjut aja di master. Nah, di master ini dia ada beberapa kayak untuk keperluan data input rekam medis ya. Jadi ada data dokter, poli, terus golongan, kamar, dan lain-lain. Nah, untuk input data formnya itu di sini ada pendaftaran pasien, terus booking pasien. Booking pasien ini seperti janji temu ya. Terus ada antrian, pendaftaran, IGD, terus antrian poli lainnya. Nah, di sini juga ada laporan nih. Masuk untuk pertama kita mau mendaftar pasien baru nih. Nah, untuk daftar pasien baru nanti ada jenis pasiennya di sini. Kita bisa pilih dia pasien baru atau lama. Kalau dia misalnya pasien baru, nanti tanggal daftarnya tanggal berapa. Nah, angka 4 ini adalah nomor RM yang tersedia paling terakhir. Jadi contoh semisal nomor 3 sudah terpakai, maka ketika kita menambahkan pasien baru, dia otomatis langsung menambahkan angka selanjutnya seperti itu. Terus di sini juga ada nama lengkap, data-data keperluan pasien ya. Ini NIK, golongan. Nah, di sini nanti ada jenis pasiennya, dia umum, asuransi, atau BPJS. Nah, ini keperluan untuk data kelahiran. Terus di sini juga ada alamat sesuai KTP, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, di sini juga ada alamat domisilinya si pasien. Lalu ada kontak pasien, bisa diisi salah satu atau dua-duanya juga bisa, nomor HP atau nomor telepon rumah. Nah, kalau di sampingnya ini dia juga berkaitan dengan data pasien seperti agama, pendidikan, pekerjaan. Terus di bawahnya lagi ada ada data penanggung jawab pasien. Nah, di sini ada contohnya ibu ya, ayah, suami, sampai dengan saudara gitu. Nah, ini golongan nanti berkaitan dengan tarif biasanya seperti itu. Cuman untuk saat ini cuman ada satu golongan aja. Nah, terus kalau dia adalah pasien lama, kita bisa ubah jadi pasien lama, maka nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ada model searching gitu ya, ada 3 form gitu. Yang pertama itu kita cari berdasarkan nomor RM-nya. Terus kita juga bisa mencari berdasarkan nama pasiennya siapa, atau kita juga bisa lihat atau cari berdasarkan tanggal lahirnya si pasien. Nah, untuk keperluan ini saya coba tambahin angka. Nah, ini
nanti dia muncul hasil pencariannya terkait dengan form yang udah kita input ya. Kita coba klik di sini, maka form-form yang ada di sini nanti dia bakal otomatis mengisi sesuai dengan data yang udah diinput oleh pasien Angga ini gitu. Nah, ini dia udah menyesuaikan dengan datanya ya, jadi nggak perlu isi lagi gitu. Nah, nanti kalau sudah, kita coba tambah simpan di sini untuk memproses ke selanjutnya gitu. Nah, untuk pasien baru juga sama. Nanti kita isi ini seperti ini. Terus klik simpan, itu alurnya sama seperti pasien lama. Nah, untuk ini saya contohkan yang pasien lama. Oke. Nah, setelah berhasil ditambahkan, maka nanti proses selanjutnya adalah kita menentukan dia ini cara masuknya ke poli mana gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya rawat jalan atau rawat inap nih. Nah, kalau rawat inap nanti formnya bentuknya seperti ini. Jadi ada dokter, dia shift masuknya di shift mana, terus pilih master kamarnya ada dia tipe kamarnya apa, terus di sini dia pilih bed tersedia gitu. Nah, untuk rawat jalan saya coba tambahin, tujuannya adalah Poliana. Dokternya nih. Jadi di sini nanti ada semacam jadwal ya, jadwal dokter. Dia dari jam berapa sampai jam berapa, dan ketika itu di luar dari jam dokter, maka tulisannya ini akan menjadi merah. Walaupun itu tidak menjadi stopper ya, atau tidak menjadi halangan untuk menginput gitu. Itu cuman untuk notif aja kepada user supaya tahu nih, oh ini dokter udah bukan jam prakteknya atau masih dalam jam prakteknya gitu ya. Nah, shift masuk, di sini kita pilih pagi. Coba klik simpan. Nah, setelah berhasil seperti ini, nanti ada muncul pop up yang mana nanti user bisa langsung melihat ke rawat jalan atau lihat antrian sekarang gitu. Kalau kita klik kembali, ini kita kembali ke halaman menu awal ya. Nah, untuk itu kita coba yang lanjutkan aja. Nah, dilanjutkan ini antriannya nanti ada beberapa nih. Jadi nomor antrian 1, nomor RM-nya berapa, shift masuknya kapan, nama pasien siapa. Ini terdiri dari beberapa pasien ya. Nah, ini kan tadi yang kita input ini data pasien ini nih. Nah, semisal nanti ada nomor pasien baru dengan poli yang sama ya, itu harusnya nomor antriannya menjadi nomor 2 seperti itu. Oke, kita kembali ke menu. Nah, data yang kita masukkan tadi itu sudah masuk ke antrian poli. Nah, untuk menambahkan data rekam medisnya atau pemeriksaannya, kita bisa masuk ke rawat jalan ini. Nah, di rawat jalan kita pilih pasien yang udah mau kita input. Contohnya di sini ada beberapa pasien yang udah diinput ya. Itu nanti ada tandanya seperti ini. Ketika kita centang seperti ini, bakal memunculkan edit hasil pemeriksaan. Nah, kita coba tambahkan yang ini, menunggu ini. Kita klik tambah pemeriksaan. Nah, di sini nanti udah
muncul tuh informasi terkait pasiennya, dokter pemeriksanya siapa, poli tujuannya kemana. Nah, lanjut nanti jenis pemeriksaannya di sini ada offline atau online gitu. Nah, di sini juga ada detail pemeriksaan seperti kategori tindakan, terus penyebab kematian, penyakit lain. Ini bisa free text aja. Riwayat kelahiran, riwayat alergi, ini sifatnya free text. Terus untuk ICD-nya ini wajib diisi. Kita contohkan seperti ini ya. Jadi maksimalnya bisa lebih dari satu gitu. Diagnosa juga seperti itu. Diagnosa 2, diagnosa 3. Nah, untuk di poli anak dia mempunyai form khusus nih contohnya. Contohnya adalah imunisasi sama imunisasi lain ini. Nah, biasanya kan kalau di masing-masing poli dia punya formnya masing-masing yang khusus ya. Contoh kayak poli gigi itu menampilkan gambar odontogramnya, atau di IGD misalnya begitu. Nah, ini untuk di poli anak ini ada form imunisasi. Nah, terus juga ada di sini tanda vital pasien, mulai dari berat badan sampai dengan suhu. Nah, untuk keperluan saya coba input dummy aja dulu sementara. Kita tambahkan RM, lanjutkan. Oke, berarti sudah berhasil nih si Angga, tandanya sudah diinput. Nah, lalu bagaimana ketika saya mau lihat data yang sudah saya input barusan seperti itu ya. Kita bisa, kalau dari rawat jalan ini bisa masuk ke master data pasien. Nah, di data pasien kita coba lihat infonya. Nah, ini data detailnya pasien ya. Masih sederhana seperti ini. Kita ke tab rawat jalan. Nah, di sini nanti bakal muncul tuh hasil pemeriksaan yang sudah kita masukin tadi. Terus kalau kita mau lihat, ini ada kategori tindakan, ICD-nya, diagnosa yang udah kita input barusan, seperti itu. Nah, terus saya mau nambah dokumen asesmen nih. Kita bisa masuk ke sini, ke klik tombol ini, maka dia bakal masuk ke halaman asesmen. Nah, di halaman asesmen ini bisa diisi beberapa dokumen ya, tergantung dari rumah sakitnya sendiri. Contohnya kalau di sini itu ada beberapa asesmen. Nah, ini bisa diisi atau ditambahkan ya. Contoh saya mau pakai yang ini nih, poli titik-titik. Kita tambah dokumen. Nah, nanti kalau di poli ini kita, karena ini sifatnya umum ya, universal, kita coba isi dulu namanya anak. Nah, ini juga kita bisa lihat informasi pasien, dia nama periksanya, nama pasiennya, terus status gizi, berat badannya, tinggi badan, dan hasil-hasil pemeriksaan sebelum-sebelumnya ya. Nah, lanjut di riwayat kelahiran, ini kita bisa isi. Ini juga SOAP-nya, ini sifatnya free text, masih bisa diisi sembarang ya. Edukasi, terus asesmen kita bisa centang.
Nah, nanti kita bisa menyimpan statusnya itu sebagai draft atau final. Ketika kita menyimpan sebagai draft, maka dokumen ini sifatnya masih bisa diedit. Nah, lain pula dengan sifatnya final ya. Kalau final itu dia udah nggak bisa diedit lagi, cuman bisa di view aja seperti itu. Saya coba simpan sebagai draft. Oke. Nah, form yang udah kita input ya, asesmen rawat jalan nanti bakal muncul di sini di detail pemeriksaannya ya. Nah, begitu juga nanti kalau kita bisa tambah asesmen yang lain gitu, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Seperti itu. Ini bisa kita edit dokumen, kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, terus hapus dokumen. Seperti itu. Ini nanti ada bakal pop-up seperti ini. Oke. Oke, saya rasa untuk demonya cukup seperti itu. Jadi mulai dari pendaftaran sampai dengan rawat jalan mengisi asesmen. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.